Di musim politik saat ini pastinya kamu sudah lihat wajah calon kepala daerah hingga presiden warawiri di jalan raya maupun di media massa. Nengok kiri ada calon dari partai A, nengok kanan ada dari partai B. Nengok ke atas dikit ada spanduk calon si C. Padahal pesta demokrasinya pun masih 1 tahun lagi, betul kah? Dalam setiap pemilu, baik itu legislatif, kepala daerah, hingga presiden dan wakilnya, kita akan menemui alat peraga kampanye seperti pamflet, baliho, bendera, hingga spanduk di seluruh sudut kabupaten hingga kota tempat kita tinggal. Bahkan di era modern ini, kampanye tidak hanya kamu temui di jalan raya, tapi di media sosial masing-masing calon pun juga sudah mulai mempromosikan diri mereka loh. Ini agar para calon anggota legislatif, calon gubernur dan wakilnya, calon presiden dan wakilnya lebih populer dan familiar di masyarakat. Di Indonesia sendiri, peraturan alat peraga kampanye atau biasa disebut APK ini ada di dalam pasal 30 Peraturan KPU nomor 23 tahun 2018 terus diperbaharui. Tapi pernah nggak sih kamu kepikiran dari mana ya sumber modal para politikus ini? Apakah di balik suksesnya kampanye yang dilakukan oleh para politisi ada kaum elit atau pengusaha yang mensupport? Karena biaya yang dikeluarkan untuk modal kampanye tentu tidak sedikit jumlahnya. Nah, di video kali ini kita akan bedah mengapa orang kaya bersedia mensupport politisi. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Pertama, modal seorang politikus. Selain harus mempersiapkan mental dengan matang untuk bertarung di pergulatan politik, menjadi politisi tentu harus memiliki modal baik dari kapasitas, sosial, dan material. Nah, dari segi kapasitas, seorang politikus harus tahu dulu nih tujuan politiknya, visi misinya apa, dan yang penting punya pemahaman ilmu tata negara dan aturan perundang-undangan. Lalu dari segi sosial, para politikus nggak akan bisa wujudin visi misinya tanpa ada dukungan sosial. Layaknya sebuah produk baru, seorang politisi harus bisa mempersuasifkan masyarakat apa yang menjadi visi misinya, kenapa sang politikus harus dipilih, dan sebagainya. Inilah yang membuat seorang politikus harus memiliki modal sosial yang kuat, baik itu materi maupun non-material, gengs. Berbicara materi, ini biasanya digunakan untuk operasional calon politikus selama masa kampanye. Untuk biaya alat peraga kampanye sendiri pastinya nggak murah ya guys. Apalagi operasional kebutuhan kampanye nggak cuma di alat peraga aja, tapi ada sewa tempat untuk posko kemenangan calon, logistik tim suksesnya, media promosinya, dan lain sebagainya selama masa kampanye. Maka dari itu, dilansir dari kpk.go.id, para politisi yang ingin mencalonkan diri akan diberikan mahar politik ke partai atau biasa disebut uang perahu. Ini adalah sebuah ongkos politik agar sang politikus mendapatkan kendaraan di partai politik untuk bisa dicalonkan dan untuk biaya operasional selama masa kampanye. Nilainya pun fantastis, mulai dari ratusan hingga triliunan rupiah. Semakin besar mahar yang diberikan, semakin besar peluang calon kandidat diusung partai. Tapi kalau dilihat dari besaran gaji yang diterima, jika calon politisi ini menang, sangat jauh dari modal. Contoh aja, presiden berikan mahar sekitar 8 triliun. Gaji seorang presiden tersebut sekitar 60 jutaan, dalam 5 tahun mungkin terkumpul hanya sekitar 4 miliar. Masih jauh banget kan dengan modal yang harus dikeluarkan? Terus modalnya dari mana? Mahar politik atau modal ini bukan dibayar oleh calon politisi, tapi sebagian besar dibayar oleh pihak sponsor atau pemodal. Ada banyak sponsor dari bukan orang biasa atau kita sebut saja orang kaya. Baik itu pengusaha, individu, maupun pihak swasta yang memiliki kepentingan tertentu. Lantas kenapa orang kaya ini mau berikan sponsor kepada calon politikus? Kita masuk di chapter 2. Kenapa orang kaya bersedia mensupport politisi? Alasan mengapa orang kaya bersedia mensupport politisi. Banyak alasan dibalik orang kaya bersedia mensupport politisi. Tapi nggak jarang juga pengusaha-pengusaha ini ikut terjun ke politik. Bahkan banyak pula yang menduduki jabatan yang strategis. Di Indonesia sendiri, pengusaha sekaligus politisi ada banyak. Dilansir dari kompas.com, sekiranya 5-6-10 anggota DPR saat ini punya latar belakang pengusaha. Ini juga menjadikan mereka bisa turut andil dalam proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Fenomena ini pernah terjadi di Amerika.
Presiden Donald Trump yang juga memiliki latar belakang pebisnis seringkali mengambil kebijakan yang otoriter. Padahal kita tahu sendiri bahwa Amerika adalah negara demokratis. Trump pernah menuding New York Times menyebabkan hoax dan bersekongkol melawan Trump. Bahkan gak jarang juga di era Trump terjadi konflik kepentingan bisnisnya hingga klaim kecurangan berujung rusuh pada Pilpres 2020 lalu. Banyak yang menganggap para sponsor atau pengusaha ini punya kekuatan atau memiliki kendali jalannya roda pemerintahan atau bisa disebut dengan oligarki. Sejauh ini, negara demokrasi lah yang punya kecenderungan dikontrol oleh segelintir orang kaya atau para pengusaha yang sudah menyuntikkan dana atau modal pada calon politisi di masa kampanye. Ibaratnya, kamu ngerogoh kocek 5 triliun untuk capres A di partai B. Kamu pasti mau modal yang kamu keluarkan itu balik lagi ke kamu atau ada timbal balik nantinya kan? Kalau si politisi ini sudah menang dan sudah menjadi pemangku kekuasaan, maka rasa balas budi ini muncul untuk mengembalikan modal sang orang kaya yang sudah memberikan sponsor tadi. Kalau yang menang dan menjabat di pemerintahan adalah seorang pengusaha, maka ia mencari cara juga untuk kepentingan dirinya. Intinya, memiliki jabatan di publik akan membuka peluang pengusaha untuk mencari koneksi baru. Kedua, para orang kaya ini buka jalan memenangkan persaingan usaha atau punya backingan. Ketiga, memperlancar perizinan proyek bisnisnya. Jadi, mereka punya andil dalam ngejalanin suatu regulasi yang tentunya membuat kebijakan pemerintah yang menguntungkan orang kaya. Agak serem ya. Positifnya, para pebisnis dan pemerintah ini bisa bekerja sama dalam jalannya perekonomian negara. Dan pastinya ada simbiosis mutualisme di sini. Tapi dampak negatifnya pada orang kaya cenderung menyetir jalannya peraturan pemerintahan yang tentunya menguntungkan kepentingan mereka. Ketiga, adakah hukum yang mengatur? Dominasi pengusaha di kancah politik ini perlu adanya penguatan dan penegakan hukum. Di Indonesia sendiri, peraturan larangan uang perahu ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Dikutip dari Pusat Edukasi Anti Korupsi, pemerintah sendiri telah mengeluarkan berbagai peraturan untuk mencegah terjadinya mahar politik. Di antaranya terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Dalam pasal 47 disebutkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan gubernur, bupati, dan wali kota. Peraturan melarang mahar politik juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, tepatnya di pasal 228 yang menyebutkan partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan presiden dan wakil presiden. Dalam pasal tersebut juga berbunyi adanya larangan seseorang atau sebuah lembaga untuk berikan imbalan ke partai politik pada saat proses kampanye, baik itu calon presiden dan wakilnya, gubernur dan wakilnya, hingga pejabat publik lainnya. Aturan ini tentang modal kampanye atau mahar politik ini tegas loh guys, karena jika memang terbukti melakukan atau mengadakan mahar politik, partai politik dilarang untuk mengajukan calon pada periode berikutnya. Tapi sejauh ini walaupun sudah menjadi rahasia umum, KPK mengakui sulit sekali mencari buktinya karena semua serba terbatas dan rahasia. Sanksi pidana bagi pemberi dan penerima mahar politik ini juga sulit terrealisasi, apalagi harus ada pengakuan dari kedua pihak. Usaha pemerintah nggak berhenti di situ aja, gengs. Lewat Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, KPK ngadain program politik cerdas berintegritas, PCB. PCB terpadu untuk partai politik peserta pemilu. Dalam program ini, pengurus partai akan dapat insight seputar integritas dan anti korupsi. Para pengurus partai ini bisa belajar mandiri lewat e-learning. Di dalam PCB terpadu, ini ada sistem integritas partai politik atau SIPP, yang mana ini merupakan kajian dari KPK dan juga LIPI untuk bangun integritas partai, salah satunya mencegah mahar politik. 5 komponen utama bagi parpol dalam implementasi SIPP. Pertama, adanya lembaga penegak etik dan whistleblower system atau wadah aduan penyampaian tindak pidana tertentu. Kedua, kejelasan sumber keuangan dan alokasi anggaran. Ketiga, rekrutmen yang baik dengan regulasi sistem yang apik. Keempat, internal parpol yang bersifat demokratisasi dalam mengurus hingga ambil keputusan. Kelima, kaderisasi dengan regulasi yang diiringi monitoring dan evaluasi. Menarik ya. Gimana nih pendapatnya warga? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Keempat, kesimpulan.
Mindset dari kaum orang kaya yang mencari keuntungan untuk kepentingannya jadi bentrok dengan kepentingan politik sejati. Ada rasa ambisi dan gengsi yang harus dimenangkan layaknya persaingan bisnis. Kesimpulannya, orang kaya punya potensi nih untuk memerintah atau punya kendali ketika memberikan modal kampanye ke partai politik, apalagi kalau calon yang diusung itu menang. Menurut Prof. Jimli Al-Siddiq dalam bukunya Oligarki dan Totalitarianisme baru yang dikutip dari Kompas.com, kalau para orang kaya ini sebelumnya memiliki kapasitas di organisasi pemerintahan, organisasi massa, dan media massa, maka bentrokan ini tentunya sulit dihindari. Memiliki jabatan publik membuat peluang baru untuk kaum orang kaya agar bisa melobi demi kemenangan persaingan bisnisnya. Menjadi donatur di organisasi massa atau kepemilikan media juga dapat penggalangan opini masyarakat. Berita miring tentang korupsi atau ada kasus yang melibatkan posisi orang kaya atau pejabat publik yang sudah dimodalin dapat terunpublish atau bisa juga terjadi kebalikannya, yaitu menjadi sarana kampanye. Menjadi dewasa dan memahami betul dunia politik tentunya harus dimiliki para calon yang ingin menduduki jabatan publik ya. Negara pun harus berperan juga untuk menegakkan etika politik dan pertegas hukum agar perpolitikan menjadi lebih sehat dan meminimalisir kasus korupsi. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya yang mungkin akan membantu kita menjawab salah satu pertanyaan penting dalam hidup. Kapan kaya?